pakai GoPay lah enggak? Ya udahlah. Pengantar, mengapa sejarah dunia menyerupai bawang? Buku ini hendak menyajikan riwayat singkat umat manusia selama 13.000 tahun terakhir. Pertanyaan yang memotivasi buku ini adalah, mengapa sejarah berkembang secara berbeda di berbagai benua? Seandainya pertanyaan ini langsung membuat Anda merinding, karena membayangkan bahwa Anda sedang menghadapi risalah kasis, jangan khawatir. Seperti yang akan Anda lihat, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan di atas sama sekali tidak menyangkut perbedaan ras manusia. Fokus buku ini adalah pencarian penjelasan mendasar serta penelusuran mundur hubungan sebab akibat historis sampai sejauh mungkin. Sebagian besar buku yang bermaksud memaparkan sejarah dunia berkonsentrasi pada sejarah masyarakat Eurasia dan Afrika Utara yang memiliki kemampuan baca tulis. Masyarakat pribumi di bagian lain dunia, Afrika Sub-Sahara, Amerika, Asia Tenggara, Kepulauan Australia, Papua, Kepulauan Pasifik dibahas pendek saja, terutama dalam kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian terakhir sejarah masing-masing daerah setelah ditemukan dan ditunjukkan oleh orang Eropa Barat. Bahkan di kawasan Eurasia sendiri, sejarah Eurasia Barat memperoleh perhatian yang jauh lebih besar daripada sejarah Cina, India, Jepang, Asia Tenggara tropis, dan masyarakat-masyarakat Eurasia Timur lainnya. Sejarah sebelum kemunculan tulisan sekitar 3000 sebelum Masehi juga disinggung sepintas lalu saja, meskipun merupakan 99,9% sejarah spesies manusia selama 5 juta tahun. Uraian berfokus sempit tentang sejarah dunia ini memiliki 3 kekurangan. Pertama, dewasa ini dapat dipahami sebagai banyak orang tertarik pada masyarakat di luar masyarakat Eurasia Barat. Bagaimanapun juga, semua masyarakat lain itu meliputi sebagian besar penduduk bumi dan mayoritas kelompok etnis budaya dan linguistik dunia. Beberapa di antaranya sudah menjadi perekonomian dan kekuatan politik kelas dunia, beberapa lagi berpeluang untuk menyusul. Kedua, bagi orang yang secara spesifik berminat pada terbentuknya dunia modern, uraian sejarah yang terbatas pada perkembangan sejak kemunculan tulisan tidak dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Jangan dikira bahwa perkembangan masyarakat di berbagai benua berbeda itu setara sampai sekitar 3000 sebelum Masehi, lantas masyarakat Eurasia Barat tiba-tiba mengembangkan tulisan dan untuk pertama kali yang mulai unggul pula dalam hal-hal lain. Sesungguhnya pada 3000 sebelum Masehi telah ada masyarakat Eurasia dan Afrika Utara yang bukan hanya memiliki cikal bakal tulisan, melainkan juga punya pemerintahan negara yang terpusat, menggunakan perkakas dan persenjataan logam secara luas, memanfaatkan hewan ternak sebagai sumber tenaga angkut, tenaga tarik dan tenaga mekanis, serta mengandalkan pertanian hewan ternak sebagai sumber bahan pangan. Hal-hal ini tidak terdapat pada sebagian besar atau bahkan seluruh bagian benua-benua lain pada waktu itu. Beberapa di antaranya, namun bukan semuanya, kemudian muncul di sejumlah bagian Amerika dan Afrika Sub-Sahara, tetapi hanya dalam rentang waktu 5 milenium sesudahnya, dan tak satu pun muncul di Australia asli. Itu seharusnya memberi peringatan bagi kita bahwa akar dominasi Eurasia Barat di dunia modern terletak pada masa lampau pratulisan sebelum 3000 sebelum Masehi. Saya mengartikan dominasi Eurasia Barat sebagai dominasi masyarakat Eurasia Barat itu sendiri beserta masyarakat yang dilahirkannya di benua lain. Ketiga,
suatu uraian sejarah yang terfokus pada masyarakat Eurasia Barat, sepenuhnya mengabaikan pertanyaan besar yang sudah seharusnya diajukan. Mengapa justru masyarakat itu menjadi berkuasa dan inovatif melebihi takaran sewajarnya? Berbagai jawaban lazim untuk pertanyaan ini merujuk kepada kekuatan yang berpengaruh langsung seperti kebangkitan kapitalisme, perniagaan, penyelidikan ilmiah, teknologi serta kuman berbahaya yang menewaskan penduduk benua lain ketika mereka berhadapan dengan orang Eurasia Barat. Tetapi mengapa semua unsur pendukung penaklukan itu muncul di Eurasia Barat dan hanya secara terbatas atau bahkan tidak muncul sama sekali di tempat lain? Semua elemen tersebut hanyalah faktor langsung proximate factors, bukan penjelasan mendasar ultimate explanations. Mengapa kapitalisme tidak berkembang di Meksiko prakolonial, perniagaan di Afrika Sub-Sahara, penyelidikan ilmiah di Cina, teknologi maju di Amerika Utara prakolonial dan kuman berbahaya di Australia prakolonial? Jika pertanyaan itu ditanggapi dengan mengungkapkan faktor-faktor budaya yang khusus, misalnya penyelidikan ilmiah yang di Cina konon terhambat oleh tradisi Konghucu, tetapi di Eurasia Barat dirangsang oleh tradisi Yunani atau Yudeo-Kristiani, maka kebutuhan akan penjelasan mendasar tetap terabaikan. Mengapa tradisi seperti Konghucu tidak berkembang di Eurasia Barat atau sebaliknya tradisi Yudeo-Kristiani di Cina? Selain itu, pendekatan tersebut juga tidak mengindikasikan kenyataan bahwa Cina semasa Konghucu lebih maju dalam teknologi dibandingkan Eurasia Barat sampai sekitar 1400 sebelum Masehi. Memahami masyarakat Eurasia Barat pun mustahil dilakukan jika perhatian kita terfokus pada masyarakat itu. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait dengan perbedaan antara masyarakat tersebut dan masyarakat lain. Agar dapat memperoleh jawaban, kita perlu memahami semua masyarakat lain seperti masyarakat Eurasia Barat bisa ditempatkan di dalam konteks yang lebih luas. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa saya mengambil posisi yang berseberangan secara ekstrem terhadap uraian sejarah konvensional dengan mengurangi porsi pembahasan Eurasia Barat demi bagian-bagian lain dunia. Tanggapan saya adalah bahwa bagian-bagian lain dunia itu banyak memberi petunjuk karena mencakup masyarakat yang begitu banyak dan begitu beragam di dalam wilayah geografis yang sempit. Pembaca lainnya mungkin sependapat dengan salah seorang pengulas buku ini dengan setengah bergurau. Si pengulas menulis bahwa saya seakan-akan memandang sejarah dunia sebagai bawang, di mana dunia modern merupakan kulit terluar dan setiap lapisan harus dikupas dalam rangka mencari pemahaman sejarah. Ya, sejarah dunia memang menyerupai bawang, tetapi pengupasan lapis demi lapis bawang itu mempesona, menantang dan luar biasa penting bagi kita dewasa ini ketika kita berupaya memahami pelajaran masa lalu demi masa depan kita.